Selamat malam saudara dan saudariku. Malam ini Selasa Wage tanggal 3 Mei 2022. Sejenak sebelum merebahkan diri, mengistirahatkan tubuh dan pikiran dalam pelukan malam, marilah kembali kita mensyukuri berkat Tuhan dengan merenungkan sebagian sabdanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami memahami firman-Mu, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Demikian sabdanya. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Saudara-saudariku, seringkali kita menengarai adanya sebagian orang yang sombong rohani, orang yang merasa paling suci, paling benar, dan merasa menjadi pemilik sorga. Hanya saja, jika menilik perilakunya, apa yang dilakukan justru jauh dari perilaku seorang hamba Allah. Dalam khotbah-khotbah di mimbar ataupun di channel media, yang diberitakan bukan mengenai kasih setia dan kebaikan Tuhan, namun lebih banyak pamer bagaimana dirinya seolah berjasa kepada Tuhan. Apa yang diwartakan adalah keberhasilannya membangun umat, membangun gereja yang megah, kemampuannya melakukan mujizat, kehebatannya memenangkan ratusan atau bahkan ribuan jiwa. Ujungnya hanya ingin memamerkan kehebatannya, seolah-olah semua keberhasilan pelayanan adalah karena dirinya. Dengan kepongahannya, meskipun dia mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi dalam kisah-kisah kesaksiannya, dialah yang seolah bisa mengatur Tuhan untuk menjawab doanya. Ada banyak contoh perilaku umat Tuhan dan hamba Tuhan yang menempatkan diri di atas Tuhan, seolah Tuhan butuh jasa dan pertolongan dia, seolah-olah surga adalah miliknya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar dari kisah Rasul Paulus saat melakukan pembelaan diri di hadapan Raja Agripa untuk mempertanggungjawabkan iman dan kesaksiannya. Alkitab menceritakan bagaimana Paulus bertobat, semula sebagai tokoh yang memimpin penganiayaan, pemenjaraan, dan pembunuhan terhadap para pengikut Kristus. Kemudian menjadi tokoh yang mewartakan kasih Kristus. Paulus yang semula dengan kuasa dari imam-imam menjadi agen yang memelopori berbagai tindakan kekejaman atas nama agamanya, sekarang dengan kuasa dari Allah lewat penglihatan yang diterimanya, kemudian menjadi agen yang mewartakan kasih dan pengampunan. Paulus sukses merubah hidup dari penganiaya dan penyiksa atas nama agama menjadi pewarta kasih dan pengampunan. Paulus dengan berani mewartakan kasih Tuhan kepada banyak orang sehingga mereka menjadi orang-orang percaya. Namun Paulus tidak menjadi sombong rohani. Paulus merasa menjadi pendosa yang sudah mendapat pengampunan luar biasa. Itulah sebabnya dalam kesaksian di hadapan Raja Agripa, ia dengan lantang bersaksi, oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Paulus tidak mengklaim perubahan hidupnya sebagai prestasi pribadi, tapi oleh pertolongan Allah.
Bagi Paulus, Tuhanlah yang layak mendapat pujian dan kemuliaan. Kesaksian Paulus ini hendaknya mengingatkan kita agar tidak menjadi sombong rohani. Jika gereja saudara merasa besar, megah, jemaatnya ribuan, persembahannya ratusan juta, jangan pernah menjadi sombong rohani. Seolah saudara sudah berjasa kepada Tuhan, seolah saudara menjadi penolong Tuhan, karena sesungguhnya kita tetap seorang hamba, dan semua keberhasilan terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Jangan pernah klaim dan ambil pujian, karena kemuliaan adalah milik Tuhan. Tetaplah rendah hati. Kitalah sebenarnya yang ditolong dan telah diselamatkan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum mata kami terpejam dan tubuh kami terbaring merasakan lembutnya kasih pemeliharaanmu kepada kami, sekali lagi kami ingin mengumandangkan pujian syukur kepadamu. Kami mohon ampunan-Mu jika kami sempat menyombongkan diri atas keberhasilan kami, karena sesungguhnya itu semua terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Kami memohon ampun dan kesempatan bertobat bagi mereka yang tegar tengkuk dan seringkali bertindak atas nama-Mu, namun tidak mencerminkan akan kebesaran kasih dan pengampunan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengasihani mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang menjaga dan menaungi mereka pada siang dan malam. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dalam pemeliharaan Tuhan, Sang Penolong.